5 anggota DPR dipanggil oleh MKD. Nah, kawan-kawan, siapakah 5 anggota DPR ini? Di antaranya ada Nafa Urbah, ada Adis Kadir, ada Eko Patrio, ada Ahmad Sahroni, juga Uya Kuya, kawan-kawan. Semuanya adalah anggota DPR yang sebelumnya diindikasikan bermasalah ya ketika adanya demo 17+8 tuntutan rakyat yang sangat-sangat tren banget waktu itu. Pada saat ini MKD memanggil mereka untuk menetapkan apakah mereka dinonaktifkan atau lanjut, dan ini hasilnya. Halo kawan-kawan Argumen, selamat datang kembali di channel Argumen. Kali ini kita akan membahas soal 5 anggota dewan yang dipanggil oleh MKD ya. Untuk informasi kalian, MKD itu adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu seperti pengadilannya dewan gitu. Jadi ketika ada anggota dewan yang bermasalah, maka akan dipanggil oleh MKD ini untuk diputuskan bahwa bersalah atau tidaknya gitu. Nanti outputnya itu bisa jadi penonaktifan atau jikalau tidak bersalah ya hanya diberikan teguran begitu. Kurang lebih sih singkatnya seperti itulah fungsional dari MKD tersebut ya. Nah, kawan-kawan, sebelumnya gue mau menggarisbawahi dulu di sini adalah memberikan kalian notes gitu ya. Kenapa pada akhirnya anggota dewan yang dipanggil ini bisa hasilnya itu berbeda-beda gitu. Ada yang dinonaktifkan, ada yang tidak. Bahkan ketika dinonaktifkan pun jangka waktunya berbeda-beda gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya. Nah, itu kenapa bisa begitu? Nah, sekarang saya akan jelaskan gitu ya. Kenapa MKD ini memberikan keputusan yang berbeda-beda kepada anggota DPR yang dipanggil oleh mereka begitu. Oke, untuk keputusan yang pertama ya, kawan-kawan, ada dari anggota DPR bernama Adis Kadir dari Partai Golkar. MKD memutuskan bahwasannya Pak Adis Kadir ini tidak bersalah dan tidak dinonaktifkan begitu. Meskipun dalam amar putusannya beliau tetap diberikan instruksi untuk hati-hati dan menjaga gitu perilaku saat menyampaikan informasi tertentu. Nah, jadi untuk Pak Adis Kadir ini tidak dinonaktifkan ya kawan-kawan karena tidak terbukti melakukan pelanggaran. Yang kedua ada Bu Nafa Urbah. Sebenarnya kita kalau mau flashback ke belakang ya kawan-kawan, ini kan udah pernah dibahas juga nih di video sebelumnya bahwasanya Bu Nafa Urbah itu menyebutkan apa keluhannya gitu ya ketika macet gitu, ketika apa. Nah, ini sebenarnya kenapa pada akhirnya beliau ditetapkan bersalah ya kawan-kawan. MKD menyatakan gitu untuk Bu Nafa Urbah terbukti melanggar kode etik. Nah, meminta juga kepada Bu Nafa Urbah untuk berhati-hati menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku. Berarti kan benar tuh kejadian waktu saat itu menjadi bukti bahwasannya beliau melanggar peraturan kode etik begitu. Nah, ketika keputusan ini keluar, Bu Nafa Urbah ditetapkan 3 bulan. 3 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan. 3 bulan nonaktif berarti kawan-kawan ini Bu Nafa Urbah. Apa pengertian dari nonaktif ini nanti akan kita jelaskan ya di akhir. Yang ketiga itu ada Uya Kuya. Uya Kuya sendiri tidak bersalah ya kawan-kawan, terbukti tidak melanggar aturan sehingga beliau tidak dinonaktifkan begitu. Ketika tidak dinonaktifkan begini, apa buktinya gitu kan? Nah, kalau kalian lihat di video Uya Kuya bareng Pak Denny Sumargo ya di podcastnya, beliau menjelaskan bahwasannya beliau difitnah, beliau diberitakan hoax gitu ya. Beliau adalah korban dari penyebaran informasi yang tidak benar, sehingga itu menjadi pertimbangan oleh MKD ketika membacakan amar putusannya dan memutuskan bahwasannya tidak terbukti melanggar kode etik begitu. Hanya saja tetap disampaikan bahwasannya berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Nah, itu
berlaku kepada Pak Uya Kuya. Lalu ke yang keempat ada Eko Patrio, dan yang kelima ada ke Ahmad Sahroni. Kedua-duanya ini kena, kawan-kawan. Ini kena pelanggaran kode etiknya. Melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak putusan ini dibacakan. Untuk Pak Eko Patrio dan untuk Pak Ahmad Sahroni itu 6 bulan. Begitu. Nah, kenapa ini bisa berbeda-beda, kawan-kawan ya? Sebenarnya menurut saya ini adalah pertimbangan yang sifatnya harusnya sih hanya MKD yang bisa menilai ini ya. Jadi kita misal ya menganggap bahwasannya harusnya Bu Nafa lebih lama atau Pak Eko justru yang lebih lama, karena itu semua pendapat yang kita lihat di sosial media dengan apa yang terjadi di lapangan menurut laporan para anggota DPR yang dipanggil kepada MKD, ya yang tahu adalah mereka gitu yang di meja persidangan tersebut. Ketika MKD menilai aduan-aduan dari para anggota DPR ini, ya MKD lah yang punya keputusannya, dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun begitu. Tidak bisa diintervensi oleh kata-kata netizen, tidak bisa diintervensi oleh penilaian netizen di sosial media. Nah, itu tidak bisa, sehingga itu hanya akan menjadi sifat yang absolut ya harusnya gitu oleh MKD. Ketika keputusannya itu keluar, itu adalah penilaian secara objektif dari MKD kepada para anggota DPR ini. Mau itu kita bilang ini nggak adil, keputusannya sudah keluar, mari kita hargai itu terlebih dahulu, kawan-kawan. Ketika putusan-putusan ini keluar, kita juga melihat kan faktanya sekarang gitu ya. Pak Ahmad Sahroni sudah melakukan klarifikasinya melalui channel dari Total Politik. Silahkan kalian kalau mau mampir itu ke Total Politik, itu beliau menyampaikan klarifikasi bahwasanya beliau tidak mengatakan masyarakat tolol begitu ya. Bolehlah dicek dulu itu video-videonya gitu. Dan tidak pernah mengatakan mereka tolol sedunia, nggak ada itu. Nggak ada bahasa gue langsung bilang masyarakat tolol, nggak ada. Rakyat tolol atau pendemo tolol. Nggak ada. Setelah demo pun sampai hari ini gue tidak mengatakan satu patah kata pun. Semoga benar gitu kan apa yang diucapkan oleh Ahmad Sahroni. Dia juga tidak tidak kabur ke Singapura katanya. Itu justru saya dikabarkan berita hoax gitu. Saya tidak kabur, saya ada di Jakarta. Until now, I stay in Jakarta. Kata dia begitu nih. Kita harus naik tangga dari yang tadi. Tempat gue ngumpet, nanti habis ini kesana. Lu berarti pas kejadian ada di sini? Di sini gua. Jadi lu bayangin, orang pikir gua ke luar negeri, Singapura lah, Frankfurt lah, umroh, enggak. Kejadian tuh gua di sini. Jadi kawan-kawan juga kalau misal memang faktanya Ahmad Sahroni ada di Jakarta, kita juga berarti harus berhati-hati agar tidak cepat menelan berita hoax gitu ya yang disebarkan di sosial media. Nah, ketika dia menyampaikan klarifikasi tersebut sampai pada akhirnya dia menyebutkan bahwa dia ada di rumah ketika penjarahan rumahnya dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Dia katanya sembunyi di bawah wastafel gitu di kamar mandinya. Terus juga Pak Uya Kuya juga yang menyebutkan bahwa saya kena juga berita hoax, bahwa di wawancara tersebut itu bukan pada waktu itu di waktu yang sebelumnya katanya. Termasuk lu ada kayak ngomong di depan DPR, ngomong apa ya? Apa? Gue bilang, artis. Artis, iya, gue artis. Itu faktanya ada, tapi itu wawancara di bulan Januari. Bukan di waktu itu. Ini adalah sebuah fakta ya yang disebutkan oleh mereka para anggota DPR yang terkena gitu ya sekarang dihukum oleh MKD, meskipun kalau Uya Kuya nggak kena, kalau Ahmad Sahroni kena. Nah, itu kita harus jadiin pelajaran, kawan-kawan. Boleh kita berpendapat, boleh kita berargumen, tapi kalau bisa telan informasi itu secara utuh terlebih dahulu. Entah kita mau nantinya beropini, berpendapat, berargumen bahwa ini bohong, ini udah biasa, ini begini. Nggak apa-apa, kawan-kawan. Itu biarlah jadi konsumsi pribadi dulu. Sebelum pada akhirnya itu kita tuangkan pendapat argumen kita menjadi konsumsi publik, itu harus utuh terlebih dahulu. Jadi kita telan dulu dari mana-mana tuh fakta-fakta informasinya.
baru kita keluarkan. Nah, kalau udah begini, semoga kedepannya para anggota DPR juga bisa lebih berhati-hati sesuai saran dari MKD ya, ketika menyampaikan informasi atau apa. Udah tahu rakyat kita gampang digoreng kalau gitu, ya kan? Nah, siapa tahu kedepannya biar nggak kejadian kayak gini lagi, kalian bisa lebih berhati-hati, gitu. Tapi kalau terbukti bahwa bukan rakyat justru yang gampang kegoreng, itu hanyalah oknum-oknum, gimana tuh? Rakyatnya udah pinter, cuman bisa aja itu mungkin media-medianya yang goreng-goreng atau oknum-oknumnya. Nah, kita harus lebih berhati-hati lah kawan-kawan ya. Dan untuk berhati-hati biar bisa lebih meneran informasi secara utuh, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian terus menonton video-video kita. Sebarin juga ke seluruh sosial media yang ada di penjuru dunia gitu ya, kawan-kawan, biar banyak yang nontonnya ini. Karena di Argumen kita percaya setiap peristiwa, setiap isu punya sisi yang layak untuk diperdebatkan. Salam Argumen.